Secara lahiriah, amalan laki-laki Ansar itu tak terlalu istimewa. Tetapi secara rohaniah, amalan itu sungguh luar biasa. Bukankah memang banyak orang yang mampu menaikkan sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bukhari Adam dengan saya Bukhari. Di video kali ini kita akan berbagi sebuah kisah hikmah betapa sebuah amalan yang sederhana mampu mengantarkan seseorang menjadi penghuni surga. Tentu semua kita ingin menjadi penghuni surga. Kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk meraihnya. Inilah kisah rahasia laki-laki penghuni surga. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama sahabat. Saat itu lewatlah sahabat lain. Sahabat itu tidak menonjol, biasa saja. Tetapi kepada para sahabat yang lain, Nabi berkata tentang sahabat yang satu ini, dia adalah seorang laki-laki calon penghuni surga. Sabda beliau sambil menunjuk laki-laki itu. Mendengar itu, Abdullah bin Umar menjadi penasaran. Ia berupaya mengetahui rahasia kehidupan orang yang dipastikan oleh Nabi sebagai penghuni surga itu. Apa amalan laki-laki Ansar ini dan apa pula kelebihannya, kata Abdullah dalam hati. Untuk menyelidiki orang tersebut, Abdullah bin Umar pun meminta diperbolehkan tinggal selama beberapa hari di rumah sahabat yang dikatakan Nabi calon penghuni surga. Jika tidak keberatan, aku ingin tinggal bersamamu untuk beberapa hari saja, katanya. Ada apa denganmu? Aku baru saja bertengkar dengan ayahku dan aku bersumpah tidak ingin bertemu dengannya selama 3 hari ini, kata Abdullah berbohong. Boleh, silakan kapan saja dan berapa lama pun bisa, kata sahabat itu ramah. Nah, selama 3 hari itu diamatinya tingkah laku dan tindak tanduk sahabat itu dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah sahabat itu, Abdullah tidak menyaksikan kelebihan amalan atas sahabat itu. Ia menyaksikan kehidupan bakal penghuni surga itu biasa-biasa saja. Nah, saat hendak pamit, Abdullah terpaksa membuka kartu dan bertanya kepada tuan rumah bakal penghuni surga itu, "Saudaraku, sebenarnya aku tidak ada apa-apa dengan ayahku," kata Abdullah. "Lalu ada apa kau tidur di rumahku?" tanya laki-laki Ansar itu. "Beberapa hari yang lalu ketika kami sedang berkumpul dengan Nabi di masjid, beliau mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang orang Ansar calon penghuni surga masuk ke masjid itu. Dan laki-laki Ansar yang disebut-sebut Rasulullah itu adalah kamu." "Ah, benarkah begitu?" kata laki-laki Ansar itu merendahkan diri. "Benar, Nabi berkata begitu. Cuma kini kami ingin tahu apa sebenarnya amalan Tuan sehingga Rasulullah memastikan Tuan akan masuk surga," tanya Abdullah. "Oh, jadi selama ini kamu menyelidiki aku ya?" "Iya," katanya terus terang. "Ya, sebenarnya tak ada amalan khusus yang aku amalkan. Beginilah kehidupan saya sehari-hari sebagaimana yang Anda saksikan sendiri beberapa hari ini," kata sahabat Ansar itu. Dengar jawaban itu, Abdullah makin penasaran. "Tapi masih ada sesuatu yang Anda rahasiakan kepadaku." Pada akhirnya, orang bakal penghuni surga itu juga ikut membuka kartu dan mengungkapkan apa adanya. "Sesungguhnya yang aku amalkan dari ajaran Nabi adalah biasa saja. Aku berusaha sekuat tenaga tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan sesama kaum muslimin. Aku berusaha dan selalu berusaha membersihkan hatiku dengan tidak pernah memiliki sifat iri hati serta menaruh rasa dengki dan hasad kepada orang lain sepanjang hidupku. Apalagi hasad terhadap kenikmatan yang diterima orang lain." "Hanya itu?" tanya Abdullah. "Iya, itu jawabannya." Dengar pengakuan jujur laki-laki itu, Abdullah bin Umar semakin takjub mendengarnya. Secara lahiriah, amalan laki-laki Ansar itu tak terlalu istimewa. Tetapi secara rohaniah, amalan itu sungguh luar biasa. Bukankah memang banyak orang yang mampu menaikkan sholat, tetapi tak mampu menjaga hatinya dari rasa iri, dengki, hasad, dan prasangka buruk kepada orang lain. Subhanallah. Rupanya inilah amalan utama yang telah menjadikan dirimu mendapat kemuliaan di surga, kata Abdullah dalam hati sambil berpamitan meninggalkan rumah laki-laki itu. Begitulah rahasia yang ditemukan Abdullah bin Umar pada sahabat itu, sehingga ia mendapat jaminan Rasulullah akan menjadi penghuni surga.
Kuncinya tidak iri hati, hasad, dan dengki kepada orang lain. Amalan salat sebanyak apapun tidak akan berguna jika di dalam hati orang itu masih terdapat sifat dengki dan iri hati. Orang yang terpuji di sisi Allah adalah orang yang menjalankan salat dengan ikhlas dan menjauhi sifat dengki dan hasad seperti sahabat itu. Nah, salah satu amalan yang harus kita aplikasikan adalah menjauhi sifat iri hati, dengki, dan hasad. Menjauhi sifat-sifat yang bagaikan virus itu merupakan bagian dari sikap yang harus dilakukan semua orang. Sebab hal itu bukan saja merugikan bagi yang menjadi sasaran dengki dan hasad, tetapi juga merugikan diri orang itu sendiri. Nah, oke sahabat sekalian, itulah sebuah kisah hikmah. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meraih surga. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami sangat berharap dukungan sahabat terhadap channel ini agar terus berkembang dengan cara tekan subscribe-nya, dan atas dukungannya kami ucapkan terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.